Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Selamat TV. Ye. TV. Subscribe. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan aktifin tombol loncengnya sebelum lanjut ya. Gratis lur. Ya. Oh iya iki bengi ya. Tapi padang dilalah nang isor lampu saya ketok. Oh iya guys, pada kali ini aku mau ngajak temanku buat sharing-sharing tentang jurusan apa sih? Ilmu hadis. Prodi ilmu hadis. Oh, prodi ilmu hadis. Nah, ini teman apa ya? Teman mainku kuliah di UIN Sunan Kalijaga, Iuh. Yogyakarta, angkatan piro? 2018. Nah, Seangkatan. ya walaupun emang dari mukanya nggak kelihatan anak apa ya? Anak religius Islami atau kehadis-hadisan, tapi nanti coba tanyain kenapa masuk di jurusan ilmu hadis. Oke, nggak usah lama-lama. Mungkin perkenalan dulu. Oh ya. Panggil saja Danang. Gitu aja. Anjir. Dari Prodi ilmu hadis UIN Suka angkatan 18. Berarti udah semester 4 ya? Semester 4. Semester 4. Gus Danang. Nah, mungkin kan teman-teman masih pada awam sama yang namanya ilmu hadis. Ya walaupun udah banyak di Indonesia, tapi mungkin hanya universitas-universitas tertentu yang ada ilmu hadisnya. Sekarang nggak awam, Cuk. Enggak awam. Buktinya banyak komentar nyertain hadis. Nah, terutama di apa itu? Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ada salah satu itu jurusan ilmu hadis. Ya kayaknya menarik banget buat teman-teman yang mau masuk kuliah tapi masih bingung mau milih jurusan apa. Nah, ini bisa jadi salah satu referensinya. Oke. Nah, dulu kenapa Mas Donang masuk ilmu hadis? Ya dari cerita awal sih, dulu lulus sekolah tuh emang ngebet pengen masuk di UIN. Nah terus pas daftar pertama tuh angkatan 17. Wah, angkatan 17. Lulusan tahun 17. Oh iya, Nah, angkatan pertama. 17 daftar. Tapi di situ tes mah santai-santai aja waktu dulu mas. Belajar mah belajar santuy, malah naik gunung lah. Kayak nggak ada beban pikiran gitu lah. Nah habis itu nggak keterima, malah nyesel. Duh kok nggak keterima, padahal ya belajarnya mah niat-niat banget gitu kan. Nah habis itu mau daftar di salah satu kampus swasta pas masih tahun 17 itu. Nah di situ mau masuk PAI juga. Dulu waktu di UIN daftarnya PAI, nggak keterima tapi. Nah terus PAI di salah satu swasta Muhammadiyah pokoknya lah. Nah habis itu di situ pas setelah itu sharing sama teman, diceramahin malahan. Kenapa daftar di swasta bukan di negeri aja, kan nggak punya duit katanya gitu kan. Iya. Oh ya udahlah, mikir-mikir akhirnya kerja dulu. Kerja nggak setahun sampai nunggu pendaftaran dibuka lagi kan. Nah tapi belum mikir mau daftar lagi, tapi gara-gara temen kok lihat enak ya kuliah, terus pengen juga belajar agama gitu kan. Wes. Yang sekarang kan fenomena agama Iya, tuh udah tinggi banget. Tapi kan kalau belajar agama nggak harus kuliah, Mas. Ya bisa, cuman kan kadang orang tuh juga pengen punya titel. Wes. Oh, titel. Kan gitu. SAG. Wah. Sarjana Alam Gaib. Gaib. Nah, pas itu daftar. Emang dulu nyari-nyari yang basicnya tuh nggak terlalu ini populer di UIN. Emang targetku UIN doang, selain UIN nggak mau dulu. Itu udah masuk 2018, aku coba masuk, tapi aku masuk tes lewat UMPTKIN. Nah UMPTKIN ini jalurnya khusus dari Kementerian Agama. Oh iya. Khusus untuk UIN IAIN itu doang. Di Itu kalau kayak negeri kayak apa Mas? SBM, S6PTN atau seleksi mandiri? Ya kayak bukan ke SBM sih, khusus masuk jalur Islam negeri gitu. Oh, berarti mandiri ya? Bukan. Maksudnya yang ngadain kampusnya sendiri tuh. Bukan dari Kementerian Agama langsung. Pakai nilai rapot. Bukan tes. Tes. Sama kayak mandiri, sama kayak Berarti SBM itu. Ya sama kayak gitulah. Emang kan emang nggak tahu saya.
Nah terus, nah di situ kekurangannya ya, kalau lewat UMTKN itu lebih ribet. Ada tambahan bahasa Arab. Kalau yang nggak biasa mah, Iya. SBM kan nggak ada. Iya. Terus SNM kan rapot. Iya. Mandiri, kalau mandiri di UIN jelas ada bahasa Arab. Nah, Mm-mm. aku ambil yang itu. Apa itu? UMTKN. Sebulan belajar. Pusing lah nyari guru sana sini belajar sama temen. Akhirnya dedel kan, los. Pusing lah. Nah, akhirnya aku ambilnya ini ilmu hadis yang nggak populer itu. Iya. Dulu masih akreditasinya itu masih C. Waktu aku masih lihat tuh. Nah, karena itu aku pokoknya biar pengennya kuliah aja lah. Pokoknya kuliah udah gitu aja. Mumpung masih muda juga kan. Nah, malah keterima. Alhamdulillah. Malah pusing nyesel. Swear. Aduh, kok malah keterima, mikirnya mending kerja aja kan enak. Iya. Aduh gitu. Pas udah daftar keterima malah nyesel. Tapi ya karena mikirnya gini dulu waktu kenapa kok diambil gitu. Karena mikirnya oh ya banyak orang tuh pengen kuliah di jalur ya mungkin jurusannya bukan ini, tapi ya seenggaknya kalau aku udah keterima ya ambil aja, mungkin aja kan tersesat di jalan yang benar. Iya benar tuh. Salah jurusan tidak salah masa depan. Benar. Nah, iya. Nah terus waktu perkenalan awal nih udah masuk kan. Nah, anak-anak pada kaget. Kenapa? Karena pas perkenalan nih, lulusan mana mas? STM. Wih, anak STM masuk ilmu hadis tanpa basic pondok, anjir. Oh, itu mungkin itu mau tawuran tapi pakai itu bekal Doa. Anjir, asik kali. Ya, pokoknya itu awal mula mah. Pengen aja pokoknya masuk di bidang agama gitu. Tadi ngomongin soal itu akreditasi. Kan waktu masuk C, kalau sekarang udah apa? A. Sekarang udah A, serius. Karena ilmu hadis ini kalau di UIN baru berapa dekade lah, baru berapa tahun sih? 4 tahun, 5 tahunan. 5 angkatan kalau nggak salah. Nah, pokoknya baru pertama ini yang kemarin itu baru wisuda pertama kali angkatan ilmu hadis pokoknya. Nah, itu terus apa ya? Itu pecahan dari ilmu tafsir Al-Qur'an. Dulu jadi satu, tafsir Al-Qur'an sama hadis. Habis itu dipisah, tafsir Al-Qur'an sendiri, hadis sendiri gitu. Nah, tadi kan udah ngomongin tuh perjalanan masuk ilmu hadisnya. Kalau sebenarnya ilmu hadis itu apa toh? Terus nanti tuh di situ mempelajari apa? Nah, yang pasti tentang hadis. Nah, hadis itu panjang. Hadis kan ngomongin tentang apa ya? Pesan. Terus siapa yang menyampaikan. Terus sahih enggaknya itu. Terus apa lagi? Ya, rata-rata banyak gitu lah. Pusing juga mikir hadis tuh. Kalau secara garis besar, ilmu hadis itu adalah ilmu yang apa? Ilmu yang mempelajari tentang hadis, di mana kita itu bisa menyelesaikan hadis yang pada umumnya ya, hadis disampaikan pada zaman yang udah beda sama sekarang. Nah, hadis yang disampaikan pada zaman dulu tuh bisa digunakan di waktu zaman dulu, tapi bisa nggak digunakan zaman sekarang gitu. Contohnya gitu. Pokoknya menggunakan hadis itu gimana tepatnya aja. Oke. Terus kalau yang kan berarti udah 4 semester udah kira-kira udah berapa mata kuliah di hadis lah. Nah, kira-kira mata kuliah di ilmu hadis itu apa aja? Banyak. Yang menjadi ciri khas lah mungkin dari sama-sama jurusan agama yang lain. Yang tentunya itu ilmu hadis sendiri dan Al-Qur'an itu tentu. Berarti harus kalau sebelumnya harus paling enggak harus hafal hadis enggak? Enggak harus. Kita mempelajari hadis bukan menghafalkan hadis. Nah, ya benar. Nah, cuman kalau kalian pengen lebih pede kan lebih hafal enak gitu. Biar hafal hadis riwayat. Nah, makanya aku pusing waktu itu. Masa harus ngapalin terus kan, pusing. Nah, itu apa lagi? Itu apa aja materi-materinya? Mata kuliahnya ilmu hadis. Tentunya yang pertama itu pas awal-awal tuh ilmu hadis dan ilmu Al-Qur'an dan hadis. Dimana kita bisa bedain kalau Al-Qur'an pun ada yang makiyah madaniyah gitu kan? Masih ingat kan? Masih. Nah, hadis juga ada makiyah madaniyah. Nah, cuman itu emang sulit sih nemuinnya tuh. Tapi udah ada kitab-kitabnya yang nemuin ini di mana gitu ada. Dari beberapa kriteria. Terus ada lagi mata kuliah ilmu matan. Itu isi dari hadis. Isinya apa? Terus ilmu rijal.
itu tentang sanad lah pokoknya. Sanad. Pokoknya tentang orang. Iya. Nah, terus ilmu sanad juga ada. Terus apa lagi ya? Terus tahfidz hadis itu baru hafalan. Hafalan hadis. Nah, jadi semester berapa itu? Semester 3. Mulai semester 3 itu udah mulai hafalan. Hafalan, tapi nggak banyak. Beberapa kitab-kitab kecil yang khusus hadis ini aja, hadis-hadis yang pokok aja gitu. Terus ada lagi apa ya? Ya kebanyakan kalau sekarang tuh lebih ke gini, semisal contoh ilmu politik dan hadis. Iya. Nah, kayak gitu. Kayak relevansinya gitu. Disambung-sambungin gitu. Ekonomi dan hadis gitu, relevansi gitu. Terus kalau selain dari lingkup ilmu agamanya sendiri, ada kayak ilmu lain nggak yang mungkin dari kecil kita udah pelajari, misal bahasa Indo, terus ada matematika, statistika, ada nggak? Yang ada tuh ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab memang Bahasa Arab iya, pokok. Bahasa Inggris juga emang pokok kan. Bahasa Indo nggak ada. Ada nggak ya, lupa lah kalau ada pun. Kayaknya nggak ada. Terus inilah logika. Apa ya? Filsafat itu. Ya masuknya ke filsafat, cuman logika dulu. Iya. Tahapnya kan. Logika, filsafat ada juga. Terus ya udah itu aja sih. Matematika nggak ada? Nggak ada, ngapain itu? Masa ngitung angka, hitung huruf. Oh, iya. Tadi kan udah nyinggung yang waktu jalur masuknya. Kalau jalur masuk di sana sendiri ada apa aja? Banyak. Ada mandiri. Pokoknya lebih unggul satu jalur aja daripada universitas negeri yang lain. Maksudnya? Ketambahan UMPTKI doang. Oh iya. Itu doang. Ada juga yang ini jalur hafalan. Hafal berapa juz gitu. Ada tuh. Ada tuh. Jadi masuknya ke ini prestasi. Oh, jalur prestasi. Terus kalau untuk beasiswanya kira-kira ada nggak? Ada, cuman aku nggak tahu kurang lebihnya gimana, soalnya nggak ambil. Beasiswa apa aja kira-kira? Beasiswa yang hafal Al-Quran itu. Iya, tahfiz Quran biasanya gitu. Terus yang kurang mampu juga, cuman aku kurang tahu gimana. bidik misi ada nggak? Ada. Kalau nggak salah ada bidik misi. Ada. Iya. Rata-rata ada kan pasti. PPA apa? Kayak yang pakai nilai. Oh, ada itu. IP. Ada. Nah, itu. Ada. Kalau yang dari luar ada nggak? Ada pokoknya mah. Soal beasiswa mah. Jadi kalian kalau yang nilainya kere ya wajar, kayak aku juga kere. Cuman aku emang nggak ambil beasiswa. Nggak mau aja. Takutnya tuh nggak mau sombong, bukan sombong juga, iya. Tapi aku pengennya tuh orang lain yang lebih dapat gitu. Nah, cuman kalau soal beasiswa tuh banyak, dari kampus ada, dari luar tuh bank-bank tuh ada, terus dari semisal kalian ikut organisasi keagamaan, contohnya Muhammadiyah ada, NU ada, pokoknya ada. Biasanya ada pokoknya. Cuman ya nggak sesimpel itu, nggak gampang juga gitu kan. Pasti seleksi itu doang. Oh iya, tadi nyangkut ke organisasi. Nah, kira-kira kalau di sana itu organisasinya ada apa aja yang bisa diikutin sama anak-anak ilmu hadis itu? Ya banyak ya organisasi. Yang luar apa dalam? Mungkin yang fakultas kan lingkupnya fakultas dulu. Kalau fakultas tuh biasanya kalau untuk ilmu hadis sendiri udah ada kayak ini apa yang perkumpulan mahasiswa ini? Himpunan. Himpunan gitu. Iya. Apa namanya? HMPS Ilmu Hadis. Oh iya, Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis. Nah, itu dari kegiatan itu juga semisal untuk memotivasi teman-teman yang dikiranya sulit untuk mempelajari bagian-bagian tertentu dari mata kuliah ilmu hadis, di situ bisa dipaparkan aja, tanya sama kating-kating gitu kan. Itu kan jadi satu sama kating-kating gitu. Iya. Jadi kalau ada keluh kesah tinggal cerita, tinggal PC aja juga bisa. Berarti kayak apa ya istilahnya, hubungan sama kakak tingkat itu nggak ada sekatnya lah. Nggak ada. Ya mungkin kalaupun ada itu feeling kita lah. Iya. Aslinya mah kalau kita enjoy sama kating mah asik, ngopi-ngopi juga asik. Oke. Itu. Terus kan mungkin masih pada bingung nih, di ilmu hadis itu nanti setelah lulus itu bakal jadi apa? Apa harus jadi penghafal hadis, jadi
ahli tafsir hadis. Nah, bisa juga. Nah, kalau dari ilmu hadis sana sendiri rata-rata alumninya itu bekerja di mana? Nah, ini yang alumninya baru lulus beberapa bulan yang lalu kayaknya. Oh iya. Jadi aku tuh nggak bisa nanya-nanya yang kating-kating ini. Tapi untuk kemungkinan ya dari beberapa teman-teman yang udah lulus dari ilmu tafsir Al-Qur'an dan hadis itu. Kalau aku lihat dari mereka bisa jadi guru 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 apa agama tapi SD, SMP, SMA? SD, SMP, SMA bisa. Segala. Oke. Tapi ya tergantung ini kapasitas kita sendiri juga. Iya. Kalau kita misal mau ambil PAI, kira-kira kita mumpuni nggak gitu. Nah, terus ada lagi yang masuk ke Kementerian Agama di bidang apa, misal di KUA juga bisa. Tergantung kalau dia ya tergantung kapasitas sendiri dari kembali ke diri sendiri lagi. Jadi penghulu bisa nggak? Kalau temanku ada. Dia lulusan tafsir Al-Qur'an dan hadis tapi. Ya. Soalnya kan dia basic pondok. Nah, jadi ada basic pondok kan ketambahan agama gitu. Terus apa itu prospek yang lain? Ya pokoknya sih pusing lah kalau di ilmu hadis. Enggak itu ada nggak yang mungkin kerja di apa ya? Kan kayak penerbitan Al-Qur'an atau hadis itu kan sering mungkin butuh orang-orang yang emang ahli gitu loh, biar nggak ada kesalahan. Maksudnya? Di suatu penerbitan, pembuatan apa ya? Penerbitan Al-Qur'an maupun hadis-hadis kayak gitu. Kalau yang apa ya istilahnya translator atau apa kayak gitu? Oh, translate. Translator. Kalau translate kitab-kitab hadis gitu jarang sih aku temui, soalnya dari beberapa dosen-dosen juga menganjurkan untuk buka yang kitab asli. Bukan kitab asli maksudnya kita buka kitab beneran gitu ya. Iya. Ada yang kitab kayak virtual gitu. Kitab PDF gitu. Oh iya. Ada juga aplikasi-aplikasi gitu. Nah, jadi di sini kita juga belajar modern juga. Kitab-kitab di semua kitab kebanyakan ya rata-rata lah. Kitab-kitab entah itu tentang sanad, entah itu tentang matan, entah itu tentang rijal, entah itu tentang orang-orang yang menyampaikan hadis itu sendiri, terus tentang kitab-kitab hadis itu ada di aplikasi kitab, namanya itu banyak, pokoknya banyak aplikasi tentang kitab hadis gitu ada. Tapi itu kan enggak apa itu ya? Apa ya istilahnya real, maksudnya itu terjamin gitu. Iya, terjamin nggak? Terjamin. Itu bahkan referensinya itu kebanyakan dari situ. Bahkan dari dosen-dosen, bahkan Kaprodi ilmu hadis juga nyarankan untuk belajar itu. Soalnya kan ada mata kuliah belajar itu, aplikasi itu untuk mengaplikasikan itu. Gimana cara makainya gitu. Berarti untuk kayak prospek kerja di ilmu hadis sendiri itu sangat terbuka lebar ya? Bisa lah buka lebar. Tergantung kembali ke orangnya kan. Kalau kayak aku kayak gini ya pusing juga. Soalnya kan ya beda ya sama anak-anak yang lain. Kalau aku tuh jadi kalau aku tuh basicnya bukan pondok. Nah, rata-rata kelasku tuh basic pondok. Cuman tetap pede aja. Kita kan belajar bukan untuk diajar, wes. Ya, yang penting belajar aja. Tapi kalau misal kalian emang bukan basic pondok, aku saranin sih pas keterima di ilmu hadis kalian ambil, aku saranin kalian ambil ini, masuk pondok juga, belajar khusus semisal ini soal bahasa Arab lah, nahwu shorof gitu. Nanti kan di situ juga ada ilmu-ilmu lain kalau di pondok kan. Oh, biar ada korelasinya. Soalnya kan nah itu susahnya aku ya kalau semisal tugasnya tuh yang buka-buka Arab-Arab gitu ya, nggak tahu. Paling nanya temen, cok artiin cok, gue yang ngerjain. Udah gitu doang. Kalau kamu kan itu ya masuk ilmu hadis tapi hobinya itu main. Benar. Susah. Ya jadi ya kalau aku sih nggak nyaranin kalau kalian nggak basic pondok, soalnya pusing kayak aku kayak gini. Emang harus kayak mulai dari nol lagi ya? Memang mulai dari nol. Kita tuh belajar jadi banyak gitu loh. Jadi satu tumpuan. Ya. Bahasa Arab pas pagi, hadis, campur nyapur. Kalau nggak biasa juga pusing. Ya, cuman ya sedikit mah bisa. Yang penting mah belajar udah. Terus kalau di ilmu hadis itu mahasiswanya kayak gimana? Tipe-tipe
mahasiswa di Ilmuhadis? Ambis kah atau lebih sering main-main? Beda-beda sih tiap-tiap karakter. Tapi kebanyakan dari teman-temanku emang ini nongkrong asik rame-rame. Ada sih yang diem-dieman, beberapa sih paling. Bahkan ada ya ini kan biasa kan kalau di kampus kalau masuk kelas titip absen. Iya. TA gitu. TA? Nah, Aduh, ada temanku ini emang pendiam. Ditanyain, "Kenapa kemarin pas nggak masuk nggak minta TA aja sama teman gitu kan?" Dia bilangnya gini, "Nggak mau ah, takut dosa." Iya. Anjir emang ya. Ini agamanya bagus nih, udah bagus. Nggak asik buat temenan nongkrong, udah gitu aja. Pokoknya mas seru-seruan aja sih, rame-rame. Di situ juga teman-temannya tuh kan karena kebanyakan basic pondok ya. Jadi tuh kita tuh ada motivasi tersendiri. Walaupun kamu masih merasa berdosa. Nah, aja ya. Udah banyak dosa tuh. Oh iya. Nah, jadi contoh satu tuh kayak gini, pas hafalan. Aku tuh paling minus kalau hafalan kan. Nah, teman-teman aku ini basic pondok kan rata-rata. Jadi kalau hafalan tuh, jadi kalau tipe kelasku ini emang rame-rame. Ayo hafalan. Kalau udah hafalan baru ngerokok misal. Kalau udah hafalan baru makan gitu. Hafalan dulu 5 gitu. Kalau udah mantep langsung store, udah kayak gitu. Jadi teman-teman tuh emang saling motivasi aja sih, saling dukung. Bukan malah ini anak STM ngapain masuk Ilmuhadis kan gitu, nggak ada. Paling dosen-dosen kaget pas pertama perkenalan. Emang yang dari STM Jarang banget. Rata-rata dari mana? Dari Ma'arif, MA gitu, Man. Ma'arif. Iya. STM Ma'arif. Udah cu. Oh iya. Aku iki STM Muhammadiyah. Oh iya, STM Muhammadiyah, astagfirullah. Beda. Ya emang ada bahasa Arabnya, cuman nggak masuk untuk pas di ini sih. Tapi ya tetap aja masuk dikit-dikit. Terus apa sih tadi ngomongin apa, Cuk? Man. Terus pondokan. Ya terus apa lagi ya? Ya rata-rata man sama pondok. Jadi kalau misal pas pertama perkenalan tuh, Danang, ya Pak, lulusan mana? Man atau pondok mana gitu. Langsung tanya gitu, nggak tanya sekolah mana. STM Pak. Oh, STM mana? Magelang Pak. Oh, dulu mondok di mana? Langsung tanya gitu. Aduh Pak, mondok ini Pak. Pesantren kilat. Itu kan sehari 2 hari semalam ya gitu kan. Oh, bagus. Dapat ilmu apa? Berbagi, Pak. Wes. Langsung ketawa sekelas. Wah. Gitulah pokoknya harus unik-unik lah. Tapi kalau dari segi dosen-dosennya itu asik sih enggak? Atau kan apalagi kayak berbau agama, mungkin cara penyampaian sopan banget atau kayak menjaga tata krama gitu. Ya, atau ada yang emang dia itu los banget ngajar, seneng keguyon kayak gitu. Ada tipe-tipe dosen tuh beda-beda. Pokoknya dosen-dosen di prodi aku mah asik-asik. Kita belajar dengerin cerita juga ada, bahkan sampai titip absen sering juga ada. Tapi ya di situ tetap kalau di kelasku tuh kalau titip absen malamnya belajar bareng juga ada. Tapi belajar barengnya tuh diskusi. Iya. Nah, biasalah anak-anak kampus mah diskusi gitu kan. Terus dosen yang sampai ikut nongkrong diskusi juga ada. Dosen yang emang los ketawa, bikin anak-anak tuh ketawa. Tapi emang ini yang penting anak-anak tuh bisa mengapresiasikan diri mereka masing-masing gitu. Ya soal keterlambatan tuh rata-rata dosen di kelas di prodiku tuh ini sedikit mempermasalahkan tapi tidak menyuruh keluar. Iya. Jadi semisal mata kuliah satu hari tuh satu matkul 3 SKS, telat 1 SKS. Mungkin kalau di kampus-kampus lain udah diusir, nggak boleh masuk kan. Nah kalau di tempatku tuh masih bisa masuk, cuman ya atas dasar alasan tertentu. Paling ntar nilainya yang kurang atau nilai sikap atau apa kan tetap itu. Oke itu. Nah kalau dari Mas Daniel sendiri nanti kalau misal udah lulus pengen jadi apa? Nah kalau aku sih untuk mengapresiasikan prodiku sendiri ya kecil kemungkinan sih. Iya. Soalnya emang aku nggak terlalu
apa ya, lincah lah ibaratnya tuh, lincah di prodiku, tapi ya seenggaknya paham lah dikit-dikit soal hadis. Jadi kalau ada orang komentar hadis tuh bisa komentar juga. Wah. Nah itu lebih pede kalau udah belajar hadis. Oh iya, ayo ngomong tentang itu. Ada gak sih kayak debat hadis itu? Kalau debat Hadis maksudnya apa ya? Kan ada kayak debat bahasa Inggris kan gini. Kalau debat pakai hadis ada gak? bukan debat pakai hadis, debat pakai bahasa Arab. Ada kalau Arab. Ada. Oh iya. Ada itu Tapi itu maksudnya debat tapi pakai hadis yang bertolak belakang gitu. Jadi hadis ini setuju, hadis iya, tolak. iya itu. Nah itu tergantung dari, nah kalau gitu kita Kayak jadi penguat suatu argumen gitu loh. Jadi semisal nggak bisa pakai semisal, nggak enak. Soalnya nggak hafal hadis juga. Iya. Takut salah juga, nggak enak ngomong Iya. hadis nih soalnya apa ya? Perkataan Nabi, kita nggak bisa semudah itu ngomongin perkataan apa yang disampaikan Nabi, kita ngomongin ceplas-ceplos, bahkan di komentar Nabi ngomong gini, kita harus Iya. begini, nggak bisa. Bener. Iya benar kan, kita ngomong di latar belakangin Nabi gitu kan, seenak aja gitu kan, padahal kamu belajar nggak gitu aja, tinggal kopas enak banget. Nah itu ada, pokoknya tuh ada hadis yang bertolak belakang, ini setuju, ini ditolak. Nah kita kenapa kita harus cari tahu ini yang setuju itu ulamanya siapa aja, ini yang menolak tuh siapa aja. Nah terus dicari lagi dari kriteria sohehnya. Nah di sini riwayat apa, semisal periwayatnya dari, semisal ya ini kamu nyampaikan ke aku nyampaikan ke ini ke itu. Nah Iya. pas hidup kamu tuh gimana, zaman kamu hidup, semisal kamu banyak bohong, tapi kalau soal kejujuran, jujuran sama bohong beda ya. Soal attitude baik, Iya. tapi kadang bohong. Nah, disampaikan ke aku. Nah, itu jadi yang bikin hadis ini nggak sahih itu begini, dari orangnya. Paham nggak kira-kira? Ya paham. Jadi kan semisal Nabi nyampein ke aku. Semisal. Nyampein. Astagfirullah. Jadi menyampaikan lah ke salah satu orang, sahabat. Terus sahabat itu di masa hidupnya tuh ini bohong. Dia berkata kalau Nabi berkata seperti ini ke ini kamu semisal, terus kamu nyampein ke ini. Nah semisal zaman kita ini baik-baik aja, maksudnya ibaratnya tuh jujur, pokoknya baik-baik semua lah, nggak ada buruknya, tapi di sebelum kamu tuh ada yang buruk-buruk. Nah ini perlu dipertimbangkan sahih apa enggak gitu. Oh iya. Nah itu yang perlu dicari tahu, kenapa kok bisa setuju, kenapa kok tolak, nah gitu. Dan itu pun pasti dilihat dari zamannya juga, beda berapa tahun gitu. Yang mana dulu pasti ada juga gitu. Pokoknya ya pusing ya. Oke, itu tadi penjelasan tentang ilmu hadis. Memang kalau dipikir-pikir bisa apa ya, pusing tapi asik dipelajari ya. Asik, ilmu hadis itu. asik. Kan soalnya Ya. ilmu hadis kan kayak nggak lepas dari kehidupan sehari-hari, tapi banyak orang itu yang nggak tahu. Nah benar, tapi banyak orang yang sok tahu. Nah, banyak orang yang nggak tahu tapi sok tahu itu. Ya sok kopas, Ya. pakai pamflet hadis ini. Kadang kayak malah sering disalahgunakan gitu kan. Ya gitu. Oke guys, itu mungkin penjelasan dari Mas Danang tentang jurusan ilmu hadis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Los. Nah mungkin ada kelas nih? Apa kesenengi? Apa itu? Kalau mau akhiran itu? Q&A. Kok Q&A itu closing statement. Nah closing statement dari Mas Danang untuk yang mau daftar di ilmu hadis atau ada sarannya silakan. Oh ya kalau aku sih ya yang kayak tadi aja. Jadi kalau kamu emang minat di bagian agama, khususnya di UIN Suka atau di mana aja, di UIN atau di IAIN yang masuknya itu kategori dasar agama lah, contohnya tafsir Al-Quran, terus ilmu hadis juga, yang notabene itu butuh basic pondok kalau menurutku ya. Meskipun enggak juga nggak apa-apa, karena itu kayak motivasi semangat sendiri, nggak apa-apa. Kalau kalian nggak punya basic pondok, tapi kalian emang minat banget, nah aku saranin pas kalian masuk kuliah, udah masuk semester awal tuh jangan ngekos, tapi mondok aja. Soalnya buat ngimbangin mata kuliah yang sekiranya tuh sulit, karena kita nggak pernah mempelajari. Kayak aku kan STM nggak tahu sendiri lah, teknik
kumpulnya ya anak-anak gitulah, santuy, rokok, gitu. Nah pas masuk jurusan agamis, anjir, kaget. Ya pokoknya kayak gitulah. Terus pokoknya apa lagi ya? Semangat. Semangat mah tentu lah. Pokoknya nanti kalau udah masuk UIN, apalagi jurusan ilmu hadis, cari tahu, kita belajar bareng. Aku masih nggak tahu juga, belajar bareng juga. Oke, terima kasih buat Mas Danang dan jelasin tentang program studi ilmu hadis di UIN Sunan Kalijaga. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini, semoga terbantu. Kalau misal nanti ada pertanyaan, bisa kontak Mas Danang, nanti nomornya aku kasih di deskripsi. Oke, terima kasih telah nonton Selamat TV. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.